Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Hapsari Lelanis, NPM 57, kelas Biologi B. Saya akan mempresentasikan review jurnal tentang ekologi hewan yang berjudul Identifikasi Ekologi Sarang Elang Jawa, yaitu Nisaitus bartelsi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Resort Gunung Salak 1. Nama jurnal yaitu Jurnal Bioslogos, volume 11, halaman 68 sampai 74, tahun Februari 2021. Penulis jurnal yaitu Rati Iskandar, Dewi Elvidasari, Pairah. Latar belakang. Kelompok burung aves merupakan jenis fauna dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi di Indonesia. Indonesia diketahui memiliki 1.598 jenis burung yang tersebar di berbagai pulau. Di antaranya adalah jenis burung pemangsa. Jika kondisi lingkungan terganggu, maka 90% kemungkinan burung pemangsa akan punah. Berdasarkan peran tersebut, maka burung pemangsa dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi. Salah satu burung pemangsa yang terdapat di Indonesia adalah elang Jawa. Sesuai dengan namanya, elang Jawa merupakan burung pemangsa endemik di Pulau Jawa. Layaknya burung pemangsa, elang Jawa merupakan burung pemangsa yang menduduki konsumen teratas, yaitu top predator. Dalam rantai makanan, elang Jawa ini mengontrol populasi hewan lain yang menjadi pemangsa di alam. Akan tetapi, keberadaan mereka saat ini dalam kondisi populasi yang tidak baik. Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan salah satu habitat bagi elang Jawa. Hal ini dikarenakan kondisinya yang bisa dikatakan masih cukup baik. Data-data mengenai ekologi sarang elang Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak masih belum cukup memadai. Beberapa di antaranya hanya menyajikan data di wilayah yang berbeda, seperti di Alas Purwo dan di wilayah Gunung Gede, Pangrango. Oleh karena itu, diperlukan sekali diadakan eksplorasi mengenai habitat populasi elang Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan habitat dan sarang elang Jawa yang meliputi lokasi, jenis pohon, dan ciri-ciri pohon yang digunakan sebagai tempat meletakkan sarang di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hal ini berguna untuk memberikan informasi tentang habitat sarang elang Jawa pada kawasan tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian, lokasi, dan waktu. Observasi dilakukan selama 13 hari pada bulan Februari 2020 yang berlokasi di bumi perkemahan Sukamantri, Bogor, Jawa Barat. Frekuensi waktu yaitu 5 jam dalam satu hari sehingga diperoleh dalam frekuensi jam adalah 65 jam. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah binokular, monokular, GPS, alat tulis, tali sheet atau logbook, alat ukur lingkaran atau meteran, kamera digital, handphone, dan lensa tele. Metode penelitian. Yang pertama yaitu metode survei, kedua metode pemantauan sarang, ketiga metode wawancara, keempat, metode pengambilan data. Kelima, metode analisis dan literatur. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada sarang burung elang Jawa aktif terdapat populasi burung elang Jawa yang sedang melakukan proses breeding. Dan informasi ini diperoleh setelah melakukan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 5 September 2020. Terdapat 30 individu elang Jawa, yaitu 2 dewasa dan 1 elang muda yang sedang melakukan aktivitas suring di sekitar sarangnya.
Aktivitas didukung dengan kondisi lingkungan sekitar, yaitu adanya potensi flora jenis pohon hutan, hujan daratan rendah, dengan 1.000 sampai 1.500 mdpl yang masih melimpah di sekitar sarang. Berdasarkan hasil pengamatan, elang Jawa lebih menyukai lokasi hutan yang berada di punggungan pegunungan yang berada di dekat lembah. Pohon yang digunakan elang Jawa di lokasi pengamatan yaitu pohon L. cordata atau dikenal dengan nama daerah pohon huru, dengan bentuk arsitektur pohon rauh. Menurut Ridwan dan Rusli, elang Jawa menggunakan pohon Castanopsis argentea atau pohon saninten yang ditumbuhi banyak liana pada batang utamanya untuk bersarang. Pohon yang dipilih merupakan pohon yang paling tinggi di antara pohon lainnya, serta memiliki pandangan terbuka ke arah lembah sehingga memudahkan pasangan elang Jawa untuk keluar masuk dari sarang dan mengawasi dari tempat lain. Biasanya pohon yang dipilih oleh elang Jawa memiliki ketinggian 40-60 meter dari tanah. Dan biasanya sarang diletakkan pada tumpukan epifet pada cabang kedua dengan ketinggian 30 meter dari permukaan tanah. Berikut ini adalah peta lokasi pengamatan sarang elang Jawa yang berada di bumi perkemahan Sukamantri. Pada setiap habitat elang Jawa yang ditemukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Blok Sukamantri, teramati terdapat dua jenis pohon yang memiliki fungsi khusus dalam aktivitas hidup elang Jawa, yaitu pohon sarang dan pohon monitoring. L. cordata atau dikenal dengan nama lokal pohon huru, pada lokasi pengamatan ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki ketinggian pohon 40-60 meter dengan ketinggian sarang berada pada ketinggian dari tanah. Kondisi sarang seperti ini memudahkan elang Jawa untuk memantau mangsanya dan untuk menghindari gangguan dari hewan dan manusia. Elang Jawa membangun sarangnya membutuhkan waktu 1-2 bulan hingga sarang tersebut dapat digunakan. Hal ini dikarenakan elang Jawa membutuhkan waktu untuk mencari ranting-ranting yang kering sesuai dengan kebutuhannya. Pohon monitoring yaitu Schima wallichi atau pohon puspa memiliki karakteristik yang tidak berbeda jauh dengan pohon sarang, yaitu memiliki batang yang tegak dan memiliki percabangan pohon sedikit menghadap ke arah terbuka dengan bentuk pohon yang terbuka, dengan tujuan mempermudah melakukan monitoring. Biasanya elang Jawa menggunakan pohon yang telah mati atau dengan kondisi daun yang sudah banyak berguguran sehingga tidak menghalangi pandangan elang Jawa. Berikut ini merupakan gambar dari sarang elang Jawa di bumi perkemahan Sumantri, Bogor, Jawa Barat pada lokasi A yaitu lokasi pohon sarang. Pada gambar B merupakan lokasi pohon bertengger. Sarang elang Jawa sendiri terdiri dari ranting-ranting pohon, kemudian dilapisi dengan daun-daun basah sebagai alasnya. Sarang elang Jawa yang berada di pohon huru ini memiliki diameter jari-jari 70 cm, kedalaman sarang dengan memiliki bentuk kerucut terbalik. Tingkat kesesuaian habitat bagi suatu spesies akan berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Hal ini dikarenakan setiap spesies memiliki karakteristik komponen habitat yang berbeda-beda untuk mempertahankan hidupnya. Berikut ini merupakan gambar dari sarang elang Jawa. Avianto menyebutkan bahwa pandangan dari sarang adalah terbuka yang diperuntukkan untuk memudahkan elang Jawa terbang, meluncur atau gliding, keluar masuk pohon sarang tanpa mengepakkan sayap, dan memonitoring keberadaan mangsa dan individu lain di sekitar pohon sarang.
Cabang yang dekat dengan batang utama memiliki ukuran 1,4 meter, ternaungi oleh tajuk, dan cabang tidak rapat oleh dedaunan dan cabang kuat untuk menopang tubuh elang Jawa. Sitorus dan Hernowo menyatakan bahwa elang Jawa bertengger pada bagian tengah pohon karena menyediakan cabang yang kuat untuk menopang tubuh elang Jawa. Berikut ini merupakan pembagian ruang tajuk pohon. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menyebutkan bahwa elang Jawa cenderung lebih suka menempati habitat hujan tropis primer dan sekunder dengan memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Kedua tipe habitat tersebut dimanfaatkan oleh elang Jawa karena areal untuk berburu dan bersarang. Pada penelitian ini, elang Jawa menggunakan ruang tajuk yang dekat dengan batang utama, yaitu pada B1, 2, dan 3 untuk perilaku istirahat, mengintai mangsa dan membangun sarang dengan pembagian ilustrasi ruang tajuk seperti pada gambar 5. Kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa habitat pohon yang digunakan burung elang Jawa untuk bersarang dan bertengger memiliki karakteristik diantaranya yaitu lokasi pohon yang berada di punggungan hutan dekat dengan lembah, memiliki ketinggian 40-60 meter, dengan posisi sarang berada pada ketinggian 30 meter dari daratan. Merupakan pohon emergent tree, yaitu pohon yang menjulang tinggi, memiliki arsitektur model rauh dengan batang monopodial dan percabangan ritmik, dan batang mengarah secara lateral. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.